Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini, saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 4. Kweseng merasa nenek ini bukan orang sembarangan karena tahu akan tata susila dan sopan santun. Nenek itu sudah tidak mengenal namanya sendiri dan menyebut tempat tinggalnya sebagai neraka bumi. Di dalam neraka bumi, semua keperluan hidup sehari-hari tercukupi. Bahkan ada kamar yang berisi kitab-kitab kuno. Kweseng tertarik dan mempelajari kitab semedi dan perbintangan. Setiap kali mencoba bersemedi menurut petunjuk isi kitab, selalu mendapat hasil yang luar biasa. Tenaga dalamnya cepat pulih kembali, bahkan menjadi semakin kuat. Kitab perbintangan pun menarik hatinya, karena setelah membaca tentang pergerakan bintang, ia mendapat pandangan yang luas tentang ilmu pedang 17 bintang. Kweseng juga menceritakan semua pengalamannya, bercerita tentang bunga merah kecil, bercerita tentang Lucian menuturkan pertempuran melawan Raja Sakti berlengan 8 yang mengakibatkan ia terjungkal ke dalam arus maut yang menyeretnya ke dalam neraka bumi. Tanpa terasa, sudah 3 tahun Kweseng berada di neraka bumi. Segala kebutuhannya selalu dipenuhi oleh si nenek. Anehnya, hanya mukanya saja yang keriput, tingkah lakunya, tubuhnya seperti anak gadis. Lebih mengherankan lagi sorot matanya yang mengingatkan Kweseng pada bunga merah kecil. Dan saat Kweseng menceritakan bunga merah kecil, si nenek meneteskan air mata. Suatu ketika neraka bumi diserang banjir selama 15 hari yang mengharuskan nenek dan Kweseng berdiam di dalam gua yang sempit, terdalam, dan gelap. Si nenek minta Kweseng menjadi suaminya. Selama itu Kweseng merasa hidup dan mencurahkan kasih sayangnya bersama bunga merah kecil. Setelah badai reda, Kweseng keluar gua. Teringatlah Kweseng akan segala hal yang selama ini bersama nenek lakukan. Sadarlah ia bahwa selama belasan hari ini dia berkasih-kasihan dengan seorang nenek. Mendadak Kweseng tertawa dan kedua tangannya menampari mukanya sendiri. Kemudian ia lari cepat sekali. Begitu tiba di tepi sungai, dekat terowongan arus maut, tanpa berpikir panjang, Kweseng yang lari meloncat ke tengah sungai. Biur! Kweseng meramkan matanya, menggerakkan kaki tangannya melawan arus air sambil menggerakkan seluruh tenaga dalamnya. Ia tidak tahu betapa di pinggir sungai itu seorang wanita berlutut dan menangis memanggil-manggil namanya dengan suara yang mengharukan. Seorang wanita yang rambutnya irap-irapan, rambut yang hitam halus dan panjang. Seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu menangis pilu sambil tangannya menggenggam sebuah topeng dari kulit yang amat halus buatannya. Topeng seorang nenek-nenek tua renta. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Lucian tidak mau ikut pulang bersama ayahnya, dan ayahnya memberikan waktu 1 tahun kepadanya untuk merantau dan memilih suami. Lucian memasuki sebuah dusun yang masih ramai karena penduduknya mengandalkan keamanan dusun mereka dengan benteng yang letaknya tidak jauh dari situ. Di sepanjang perjalanan banyak orang memuji kegagahan dan mendoakan Jenderal Kamsiek, yang membuat Lucian semakin kagum dengan Jenderal Kamsiek. Malam itu, dengan mengenakan pakaian ringkas, Lucian membawa pedangnya berlari cepat menuju ke benteng Kamsiek. Dengan mudah, Lucian lalu melompati tembok benteng dan beberapa detik kemudian dia meloncat ke atas genteng. Ketika dia berada di atas genteng gedung tempat tinggal Kamsiek, dia mendengar suara yang berkata-kata dengan keras seperti orang bertengkar. Cepat ia bersembunyi dan mengintai. Lucian melihat Lai Guilian, kakak seperguruan Kamsiek, marah bukan main
mendengar Kam Si Ek dijebak oleh perwira Pang. Bahkan Kam Si Ek sendiri yang akan diserahkan kepada kerajaan Liang sebagai pemberontak. Lai Quilan pergi menyusul Kam Si Ek diiringi 3 orang perwira dengan muka tertawa-tawa mengejek. Mereka bertiga tertawa gembira, akan tetapi hanya sebentar mereka tertawa karena secara tiba-tiba saja berhenti ketawanya. Mencabut pedang senjata mereka. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis cantik jelita dengan gagah perkasa. Di tangannya tampak sebatang pedang. Lucian mengamuk dengan dalam waktu singkat sudah dapat memenggal kepala perwira Pang dan seorang lainnya. Sementara seorang perwira ditotok dan dibawa kabur. Gegerlah benteng. Para penjaga berserabutan lari mencari dan mengejar. Kentong dan gembreng dipukul bertalu-talu. Mereka tidak siap karena mau bersenang-senang terbebas dari tindakan disiplin keras Kam Si Ek. Setelah tiba di dalam hutan yang sunyi dan gelap, Lucian membanting perwira itu dengan keras ke tanah sambil membebaskan totokannya. Perwira itu berlutut, minta ampun, terbayang 2 orang temannya yang telah dipenggal. Dari perwira tersebut, Lucian mengetahui bahwa Kam Si Ek akan dijebak di kelenteng malaikat bumi atau Ti Kong Bio yang ada di dalam kota Poki. Dan perwira itu juga dipenggal. Menjelang tengah malam, kembali timbul geger di dalam benteng. Kandang kuda kebakaran, belasan orang penjaga tewas, dan kuda yang paling baik, tunggangan perwira Pang, telah lenyap. Membuat pasukan yang ada lebih waspada dan tidak berani berbuat semaunya. Kota Poki adalah sebuah kota di provinsi Shanxi, kota yang cukup besar dan ramai. Tembok kota tinggi dan keadaan kota itu cukup subur dan makmur. Selain letaknya di kaki gunung Qilingshan, juga sebelah selatan kota ini mengalir sungai Weiho yang airnya cukup untuk keperluan para petani di daerah itu. Pintu-pintu gerbang kota selalu terbuka lebar dan orang-orang hilir mudik keluar masuk pintu gerbang berikut kereta-kereta yang membawa banyak dagangan. Lucian menitipkan kudanya pada seorang petani yang tinggal di dusun dekat kota, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mengetahui letak benteng malaikat bumi, Lucian langsung pergi menuju kelenteng. Kelenteng malaikat bumi merupakan kelenteng besar yang sama sekali tidak terurus. Di tembok besar masih terdapat ukiran dengan huruf-huruf besar yang juga sudah lenyap warnanya, yaitu huruf kelenteng malaikat bumi. Lucian masuk ke kelenteng dan di dalam kelenteng bertemu Bayisan. Karena Bayisan mau berbuat kurang ajar, Lucian mencabut pedangnya dan bertempurlah mereka. Masing-masing mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya. Lebih dari 100 jurus mereka bertempur dan tetap seimbang. Bayisan menang tenaga, sedang Lucian menang kelincahan dan sesekali dapat mendesak Bayisan. Pada saat itu muncullah 3 orang pengemis dan menghentikan pertandingan itu. Bayisan menyerang 3 orang pengemis itu dengan jarum beracun sambil kabur. Lucian tidak membuang waktu lagi melihat mereka menjura dengan hormat. Sebelum mereka membuka mulut, ia sudah bertanya, 3 sahabat dari partai pengemis manakah? Kami adalah pemimpin dari perkumpulan pengemis Weiho. Kiranya Tuan bertiga adalah 3 pengemis tongkat sakti. Kebetulan sekali aku Liu Lucian, putri dari Beng Kaochu. Pemimpin pengemis itu menjelaskan bahwa Bayisan semula mengaku akan menolong Jenderal Kam Si Ek. Ternyata dia seorang penjahat pemetik bunga dari Khitan yang banyak melakukan kejahatan. Kemudian pemimpin pengemis itu juga menceritakan kronologis penyergapan Jenderal Kam oleh anak buahnya sendiri yang telah disogok perwira Pang. Penyergapan itu dilakukan pada saat Jenderal Kam tidur dalam kelenteng. Ketika pemimpin pengemis itu menyaksikan penyergapan Jenderal Kam Si Ek, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dikawal oleh tokoh-tokoh rahasia berilmu tinggi yang sengaja dikirim dari kerajaan Liang. Kalau begitu, yang merencanakan penawanan terhadap diri Jenderal Kam Si Ek adalah kerajaan Liang. Betul, Nona.
Seperti diketahui, Kerajaan Liang setelah berhasil merobohkan Kerajaan Tang selalu mengalami rongrongan dari berbagai pihak yang hendak menjatuhkannya. Kerajaan Liang harus menghadapi ancaman yang tidak kalah hebatnya dari bangsa sendiri yang memperebutkan kekuasaan setelah Kerajaan Tang roboh. Jenderal Kam terkenal sebagai seorang jenderal yang jujur, setia, dan pengetahuannya akan ilmu perang amat terkenal. Inilah sebabnya Kerajaan Liang ingin sekali mempergunakan tenaganya. Cara satu-satunya hanya menculiknya, karena Jenderal Kam tidak pernah mau mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan baru yang banyak muncul setelah Kerajaan Tang jatuh. Sementara itu, ancaman dari utara dan barat masih terus datang, sehingga keadaan makin kacau. Banyak pula bekas pejabat tinggi Kerajaan Tang yang masih setia, dan mereka itu pun menggunakan berbagai usaha mendirikan kembali Kerajaan Tang yang sudah jatuh. Lalu bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Kemana Jenderal Kam dibawa oleh pasukan itu? Kami sudah selidiki dan ternyata dibawa ke kota Raja Honan. Apa maksudnya Baisan hendak menolong Jenderal Kam? Bukan tak mungkin bahwa dia pun seorang kepercayaan kerajaan Khitan yang juga ingin sekali mempergunakan tenaga dan pikiran Jenderal Kam dalam soal ilmu perang. Bangsa Khitan sendiri sudah berkali-kali mengalami kekalahan apabila berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Kam. Baik, terima kasih. 3 pengemis tongkat sakti, sekarang perkenankanlah aku pergi. Dalam perjalanan mencari Kam Sieng menuju ke kota Honan yang berada di lembah selatan Sungai Kuning, Lucian banyak sekali melihat pertempuran-pertempuran dan banyak penderitaan para pengungsi. Akan tetapi pada suatu hari dia tertarik juga akan suatu peristiwa yang terpaksa menunda perjalanannya untuk menyaksikan peristiwa itu. Lucian melihat seorang kakek lumpuh yang ditandu membunuh semua orang yang mau mengungsi ke Kerajaan Liang dan memberi hadiah kepada pengungsi yang setia kepada Kerajaan Tang. Kakek tua itu lumpuh. Dia berilmu tinggi dan dipanggil pangeran oleh para pemikulnya. Kakek tua itu memberi sekantong uang emas kepada pemikulnya dan minta disediakan kereta yang bagus karena akan melakukan perjalanan ke selatan. Kemudian kakek sakti itu masuk ke dalam gubuk di mana dia tinggal. Malam itu bulan bersinar penuh. Lucian masih mengintai di sekitar tempat itu ketika ia melihat berkelebatnya bayangan yang gerakannya cepat bukan main. Tahu-tahu bayangan itu sudah berada di depan gubuk di mana si kakek lumpuh tinggal, dan terdengar suara erangan laki-laki yang paro tetapi nyaring. Chow Paong, kau terkenal dengan julukan kepalan sakti. Apakah tangan saktimu itu hanya untuk membunuh rakyat tidak berdosa? Kepalan sakti, kalau ada kepandaian keluarlah. Terdengar suara ketawa mengejek dari dalam gubuk. Chow Paong, si raja muda, sudah lenyap bersama dengan lenyapnya Kerajaan Tang yang agung. Akan tetapi aku, si tua bangka Kong Lo Senjin, akan membunuh setiap orang yang tidak setia kepada Kerajaan Tang. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, Howard Weisho dari Xiaolimsi mewakili 4 orang gagah dari Sungai Weiho menantang Kong Lo Senjin. Keesokan harinya, Kong Lo Senjin dengan ditandu berhadapan dengan 4 orang gagah Sungai Weiho. 4 orang gagah Sungai Weiho, yang pertama Howard Weisho, yang kedua Liong Xin Chu, seorang Tosu dari Kulun Pei, tidak memegang senjata akan tetapi pinggangnya terlihat sebuah cambuk hitam. Orang ketiga But Tuanio dari Hua San Pei, memegang tombak baja. Orang keempat Lu Tek Gu, adik seperguruan Butanio, di punggungnya terselip pedang. Keempat orang ini adalah murid-murid partai besar yang selalu mentaati perintah perguruan untuk membasmi kejahatan. Bersambung ke jilid 5.